produk nih, Kapisa. Ya, keripik pisang, ada coklat, ada matcha, ada pedas dan lain sebagainya. Oh, ini kurang A, kurang B, kurang C, kurang empuk dan lain sebagainya. Oke, siap, perbaiki lagi. Jangan sampai kita marah. Oke, sekali gratis, oke, tak kasih gratis, tapi besok tolong ya sebarkan ke yang lainnya. 10 10 penjualan atau 10 kamu bisa menjalankan 10, saya kasih bonus. Nah, seperti itu ya komunitas. Oke, kamu boleh makan gratis hari ini, tapi besok setelah makan gratis apa hutang? Iya, istilahnya hutang ya. Kalau kita anggar dikai uang manganan, anggar dikai uang produk, enak nih. Tapi enggak seperti itu. Bukan kita banget ya. Mindsetnya mana? Kalau kita tetap sebagai mindset meminta, dari mana kita bisa berkembang? Oke, next. Nah, itu tadi penjelasan saya bagaimana saya lintas bidang di mana pendidikan menjadi peluang usaha ke ekonomi, kan lintas jurusan ya, lintas jurusan juga. Akhirnya saya bukan menemukan sih sebenarnya, ide-ide ini olahraga untuk peluang ekonomi. Bisa enggak? Bisa. Ada yang tadi hobi makan. Hobi makan bisa makan sebagai apa yang kalau di Jombang itu yang terkenal apa itu vlogger yang tentang mereview makanan ya. Itu pun ngapunten yang Almas atau Lumpur Lapindo itu kan masih saudara juga. Dia kan sukanya makan itu. Vlogger makanan kemana-mana. Penghasilannya ya di rumah aja. Cuan sudah menanti mereka. Uang datang sendiri kepada mereka. Nah, pun saya tidak punya hobi. Hobi saya memandang orang. Wah, ini ngeluh aku. Terus komunitasmu siapa? Saya tidak punya komunitas, Bu. Saya punyanya komunitas yang sekarang mungkin yang ngegame. Anak-anak sekarang mungkin ngegame. Ini kebanyakan ibu-ibu rumah tangga atau mahasiswa atau yang mau memulai bisnis, teman-teman semuanya. Kalau komunitas kita itu awal atau hanya rea-reo, hilangkan. Kenapa, Bu? Bermanfaat enggak buat Anda? Semakin Anda mempersempit komunitas, semakin Anda mencari-cari komunitas memang berkualitas dalam artian sama-sama membangun. Kalau komunitas sama-sama merugikan, nggih ngapunten, sampai kapanpun kalian tidak akan bisa berhasil. Fakta. Lihat aja di lingkungan kita sekitar semuanya. Faktanya apa? Nah, kalau di olahraga, karena saya sukanya olahraga makan, sekarang makan ya. Kalau dulu saya olahraganya ya seperti itu. Olahraga tidak hanya fisik dan prestasi saja, tapi potensi ekonomi kreatifnya ada. Iya enggak sih? Ayo kita resapi bareng-bareng. Banyak yang sekarang ibu-ibu rumah tangga yang dulunya suka bodybuilding ya, fitness, menari, terus jalan kaki dan lain sebagainya bisa jadi ekonomi kreatif atau bisa menghasilkan cuan, bisa mereka membuka sanggar senam. Yang jalan kaki, Bu, bisa sambil jalan kaki kamu apa sih lihatnya? Fun run. Juga bisa. Terus apalagi yuk? Sepak bola, renang, bisa jadi pelatih. Pelatih memang jasa pelatih cuan banget. Yang tidak bukan tidak menghasilkan ya, tanpa modal apa bercuap-cuap. Jasa pelatih modal pun
loh kamu kan pinter renang toh, kamu kan sukanya sepatu roda toh, kamu sukanya sepak bola toh. Modalmu apa? Tenaga, pikiran. Uang akan menghasilkan sendiri. Bu, saya tuh tidak punya hobi, tapi saya suka melobi-lobi orang. Saya suka bikin kreasi, saya suka bikin sebuah apa ya, kayak entertain. Saya suka, boleh, boleh. Event kita bikin, kamu gabung dengan event organizer, belajar awal di situ. Bondoni opo tenaga dapat uang dapat. Iya enggak? Iyalah. Kameraku ngadep nang jrek. Selama ini yang kalian lihat di hidup kalian aja lah. Kalian sukanya apa? Bangun tidur, terus ngapain aja? Bu, saya sukanya makram, bisa jadi jual bisa, membuat itu bisa. Yang tanpa modal sama sekali, Bu, enggak ada. Tapi tanpa modal cuan yang besar ada, yaitu jasa pelatihan. Yang Bunda sebutkan tadi, kalian sukanya main game yang sudah master, berangkatlah apa? Bu, saya mau daftar Mobile Legend, saya ingin daftar e-sport, saya mau jadi atletnya e-sport. Bisa. Yang tadi sukanya komunikasi sama orang, lobby, dan lain sebagainya, saya itu pandai gini, Bu. Saya mau bergabung sama event organizer. Monggo silakan, ada event organizer yang eh, sekarang yang lagi booming-boomingnya wedding ya, wedding. Atau kompetisi, setiap ada kompetisi, perkenalkan diri kalian. Kalau kalian hanya di rumah, hanya dengan circle kalian yang tidak membangun otak kalian, yang terlalu nyaman otak kalian ditidurkan, otak kalian yang terlalu nyaman ditidurkan. Maksudnya dalam artian, sudahlah saya nyaman dengan ini, pokoknya yang penting iso ngerokok, yang penting iso maem, sudah, sudah nyaman hidup kalian. Itu hari ini nyaman, entah 5 tahun ke depan. Mau jadi apa kalian nanti? Serumit itu, iya. Dari 2025 yang perekonomiannya itu ambles nggak karu-karuan, apakah di 2026 ini makin parah perekonomiannya? Pasar mulai sepi, diganti dengan pasar online. Pun tanpa modal, iya, kalian tanpa modal sepeser pun kalian bisa kok. Ya itu tadi live. Keranjang kuningnya mana? Ya, terus kalau di olahraga selain kita jasa pelatih, event, kita juga bisa menjual merchandise. Iya enggak? Iyalah. Sponsorship. Yes, kita banyak sponsor. Kalau di saya, karena komunitas saya pertama sepatu roda dan juga karate, ya, saya sebenarnya basic saya memang di message. Akan tetapi anak-anak saya di olahraga yang lain, yaitu sepatu roda dan juga karate. Akhirnya apa? Pertama kali saya membuat JFJ Jombang Freestyle Club karena dari anak saya. Ketidakpuasan, terus peningkatan prestasi, apa ya yang harus aku pikirkan, apa ya yang 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, pada saat anak saya sudah keluar atau sudah tidak menjadi atlet lagi, apa ya yang harus mereka lakukan selain belajar, tapi harus ada hard skill dan soft skill harus saling berkaitan. Kalau kalian memang masih sekolah ya, kalau dunia kalian masih sekolah, belajar pinter-pinter osisan sekalian. Hanya setengah-setengah seperti anak saya, setengah-setengah ya.
Maga istilahnya itu. Jadi soft skill dan hard skill harus seimbang. Sinau males, ngarap PR males, tapi apa? Oh, ternyata psikomotornya ada. Makanya, bicaralah pada diri kalian sendiri, saya apa ya? Apa ya? Pulang bisnis apa ya? Muter roh, enggak apa-apa. Muter roh. Oh, saya sukanya sepak bola, Bu. Saya sukanya e-sport, Bu. Saya sukanya karate, Bu. Cuman apa yang bisa kalian hasilkan? Mempromosikan, iya enggak? Iya. Next, Kak. Nah, ini on studi kasus. Oke. Saya akan sedikit bercerita tentang pertama kali awal awal pertama saya membentuk CFC dengan teman-teman saya. Ya, yang tadi sudah saya sepil sedikit-sedikit karena berdasarkan anak saya. Di Jombang ini memang sulit mencari yang namanya lapangan panjang, indoor panjang, dan apa ya, tidak ada fasilitas yang memang benar-benar difasilitasi oleh pemerintah. Itu kendalanya. Cuan-cuannya besar-besar. Modal awal besar-besar. Karena saya founder, karena kami adalah pendiri. Apa? Menyewa tempat. Iya, enggak? Iya, kita penyewa tempat. Pada saat itu kami tidak punya pelatih. Pada saat itu kami tidak punya pelatih. Tapi kami sudah punya anak-anak yang dilatih. Gila enggak itu? Punya. Saya punya anak-anak yang saya yang harus dilatih itu ada. Tapi pelatihnya enggak ada. Apa yang harus saya lakukan? Saya negosiasi sana sini dan lain sebagainya, belajar dan lain sebagainya. Akhirnya saya menemukan pelatih. Oke lah, dari pelatih itu, Brad, kami ikutkan sertifikat pelatih nasional. Karena apa? Biar berkualitas. Bermula dari apa toh Bu Mega? Kok kenapa sih Bunda mau? Karena saya melihat anak saya yang berprestasi. Kalau ini tidak dibina dari orang tua, apa sih akibatnya? Rugi. Hanya tenaga yang keluar. Tenaga mereka besar, tapi tidak terarah. Akhirnya saya membuat kelas JFC ini, yang notabene yang pertama, selain anak-anak harus memang kita real membina prestasi. Prestasi dalam bidang olahraga yang dimana namanya freestyle. Nah, di sepatu roda ada dua ya, freestyle dan speed. Tapi kami ambil yang freestyle karena kalau speed itu kekuatan kayak lari maraton 500 meter, 1000 meter dan lain sebagainya itu enggak ada fasilitas. Kita tidak punya fasilitas seperti itu. Kalah bersaing dengan kota-kota besar yang lainnya. Murah tapi prestasi. Apa? Bisa menjangkau semuanya, kalangan. Bisa. Akhirnya saya mendirikan itu. Terus setelah anak-anak ini berprestasi, apa yang didapat anak-anak? Cuan. Iyalah, cuan. Ada atlet kami yang namanya Ezer, ya. Dia sebagai brand ambassador juga sekarang, di mana semua perlengkapan sepatu rodanya itu dibiayai oleh brand tersebut. Dia sekarang juga ngelatih. Dan dia sekarang juga bisnis yang namanya laundry sepatu roda. Cuan enggak? Cuan. Buat siapa? Buat kita dan juga buat mereka. Atlet-atlet kita, atlet binaan kita tidak boleh tinggal diam. Kita rencana mau bikin klub lagi di luar kota. Siapa yang akan kita orderkan? Ya anak-anak didik kita ini yang sudah memang
saya rasakan siap dilepas untuk jadi pelatih. Kita akan masukkan mereka. Nah, kita tata itu semuanya. Dari sebuah komunitas kecil, Jombang kecil loh ya, sangat-sangat kecil, tapi bisa menghasilkan anak-anak yang berkualitas dan berprestasi di bidang sepatu roda, khususnya freestyle. Apa saja? Apa saja sih Bu prestasinya? Banyak. Banyak itu yang bagaimana? Oke, next Kak. Next. Untuk PPT-nya, next. Halo. Ya, Bu, ini masih loading. Waduh, bahaya kalian ini. Oke, saya lanjutkan terus ya. Em, ini nanti tentang JFK semuanya, atau kita membuka apa ya, mindset kita dulu ya. Dari sebuah komunitas kecil, dari sebuah kota kecil, Jombang itu kecil banget. Tapi kenapa sih Jombang Freestyle Club bisa diakui di Indonesia? Karena berlahir dari atlet-atlet kita. Guna kapan bentuk JFK? Tahun 2022, 23, 24, 25. Masih 3 tahun. Tapi apa? Grade kita sudah naik. Karena memang kita benar-benar membina yang namanya atlet. Kita ingin prestasi, iya. Tapi setelah prestasi apa yang didapat anak-anak? Bukan hanya sekedar kebanggaan nih. Porprov juara menang, dapat 30 juta. Pada setiap event kalau menang dapat cuan buat atlet-atlet kita. Tapi apa setelah itu? Ngapunten, masa atlet itu ada masanya. Atlet ada masanya, iya. Tapi kalau pelatih tidak ada masanya. Itu yang saya terapkan ke anak didik, atlet-atlet kami. Boleh kalian berprestasi selama ini, genjot prestasi, tapi apa? Sampingannya apa? Kalian harus juga bisa ngelatih. Mulai dari adik-adik kecilnya yang baru masuk beginner itu sudah saya bagi. Kak, si A ini kamu pegang, ini sini. Tapi siapa yang koordinasi? Tetap pelatih utama. Pelatih utama tetap mengkoordinasi. Oh, kamu kurangnya gini. Jadi mereka selain belajar sebagai atlet, mereka juga belajar sebagai pelatih. Nanti next time-nya kalau memang ada ruang ya, ada ruang atau ada yang difasilitasi oleh pemerintah atau katakan gedung yang sesuai dengan standar, kita akan mengadakan event kok di Jombang. Kalau GOR itu kurang panjang. Pernah kami mengadakan event di situ kurang panjang tempatnya, kurang memenuhi standar. Nah, oleh karena itu kita tidak tinggal diam. Kita sebagai apa ya, pengurus atau manajemen JFJ tidak tinggal diam. Mentang-mentang kon bayar. Enggak, tidak seperti itu kita di JFJ. Tapi next ke depannya anak kita itu harus apa? Bu, dapat beasiswa. Kita usahakan anak-anak kita prestasi pada saat dia masuk ke apa ini namanya perguruan tinggi, dapat adanya yang namanya golden ticket, di mana tidak membayar semester tapi dia menggunakan masuknya lewat jalur prestasi akademik ataupun prestasi non akademik seperti juara-juara setiap pertandingan nasional tingkatnya. Nah, itu yang akan kami apa ya
Bukan hanya manajemen ini duduk diam terus wes penting kamu bayar, meskipun pembayaran awal ini 150 per bulannya, SPP 200 itu sudah worth it sekali, pelatihan 3 kali dalam 1 minggu. Balik lagi kepada person, orangnya. Orangnya yang bagaimana sih? Katakan kami kalau hanya mengambil keuntungan, ya untung. Apa ngomong punya untung? SPP 200.000 per bulan. 200 dikali 30 siswa, 30 atlet berapa? Gedung bayarnya cuma berapa? Untung. Kalau kita logika kita aja ya, logika yang manajemen konflik yang aduh pokoknya saya dapat cuan nih. Ya seperti itu. Akan tetapi pertanggungjawaban kalian, kalau saya sebagai manajemen, saya nggak hanya sekedar untung, tapi apa yang akan saya berikan kepada anak-anak ini. Next. Selain mereka mendapat pelatihan, event sepatu roda, brand ambassador yang sudah dijalani oleh salah satu atlet kita, kerja sama sponsorship kami punya yang namanya Bapak Asuh, yaitu Perumdam Kota Jombang ya, usaha berbasis hobi. Bun hobi ini nyeleneh sepatu roda. Kok ngumbah sepatu? Nah, ini next. Coba next lagi. Usaha berbasis hobi, Bun. Hobi ini sepatu roda. Apa sih hanya kan kalian enggak, pada saat kalian menginjak ke hobi ini perlu modal cuan besar enggak? Enggak. Kalian hanya bisa melatih anak-anak kecil. Anak-anak ini bisa trik ini dan lain sebagainya dari apa? Enggak perlu modal. Kami yang modalin kalian. Kami yang nanti manajemen akan menempatkan pada saat contoh nih, seumpama kami mau buka di Madiun, kami mau buka di Kediri. Siapa yang akan kami orderkan menjadi pelatih? Ya kalian. Ya atlet-atlet kami yang notabene sudah kami sertifikasikan. Sertifikat sebagai seorang pelatih. Layak untuk kami lepas. Kami akan bentuk, kami akan buka klub lagi. Ya ini, si A, si B, si C. Dari mana? Dari JFC. Iya. Kami sudah buka cabang lagi, 2 yaitu Gamma Freestyle Club. Nah, siapa Bu pelatihnya di situ? Ya anak-anak. Tapi tetap ada head coach-nya. Head coach ini yang bertanggung jawab kepada semua pelatih atau apa sih? Pertama, mempelajari anak-anak atau mengajari anak-anak tentang bagaimana kalian nanti survive-nya. Bukan hanya sekedar apa ya, gantung sepatu setelah kuliah, tapi kalian tetap bisa terus berprestasi, menghasilkan cuan dengan apa? Melatih. Bu, Porprov itu usianya sampai berapa? Dan kemampuan kita sampai berapa? Bisa menghasilkan cuan? Bisa. Yang saya katakan tadi. Sepatu roda itu lahan bisnisnya banyak banget. Laundry. Bu, laundry sepatu roda sih. Bentar, colek. Sepatu ini. Nah, sepatu ini ya. Satu sepatu ini, satu pasang sepatu ini harganya berapa? Bukan yang sepatu icilik-icilik ya, yang anak-anak mengatakan sepatu icilik-icilik itu sepatu yang dijual 300 ribuan, tapi dipakai tidak enak sama sekali. Sepatu ini, satu ginian ini yang paling murah 1.300.000. Orang tua mau nggak mau pasti akan membelikan anak ini. Kita jualnya apa? Spare part. Nih,
ban, ring yang ada di dalam, baut. Setelah itu apalagi Bu? Cuci sepatu. Kalau memang tidak ahli nyuci sepatu, kenapa harus dicuci? Ya, karena ini di dalamnya ini ada yang namanya ringnya itu. Apa yang ngarani itu? Tuh aku lupa namanya. Nah, ini sepatu yang paling jelek. Ada sepatu lagi yang lumayan, ya harganya sampai berapa Bu? Ada yang sampai 15 juta ada. Siapa yang akan belikan kita? Berapa persen keuntungannya? Bu, itu sepatu yang lama bisa dijual lagi, bisa. Ada biasanya sepatu-sepatu second itu kami jualkan lagi. Berapa persen keuntungannya? Entah itu 80-20 sama yang punya sepatu atau yang berapa. Kita yang menjualkan, kita yang menegosiasi. Oh ini, berarti kalau lakunya 800.000, kita ambil kalau istilah badi ya, badi berapa persen? Dari 800.000. Terus ban juga. Kita kerjasama sama siapa? Flying Eagle kah? Mabruk kah? Atau tempat bukan tempat sih, merek sepatu roda yang dari yang paling bawah sendiri sampai baru tingkatan yang tinggi. Bagi anak-anak yang sudah upgrading ya, itu biasanya itu sekitar 15 juta. Tapi belinya enggak di sini. Kita belinya di mana? Ada yang di hari Singapura. Kita orderkan dari sana. Ada yang Takino itu 15 juta. Terus ada yang apa itu namanya? Itu 12 juta. Usaha-usaha banget. Satu pasang sepatu yang kita laundry, berapa sih Bu? Kalau biasa pembersihan tidak full set itu 75.000. Tapi kalau full set berarti kan ini mulai dari dalam ya, mulai ini dari dalamnya, terus sampai ke ring-ringnya dan lain sebagainya. Full set itu berapa Bu? Kalau full set kita kasih harga 100.000. Kita kasih harga cuci 100.000. Itu full set. Kita bisa sepatu-sepatu biasa. Sepatu yang sepatu roda aja biasa kita bisa ngelondri, apalagi yang sepatu-sepatu biasa. Nggak kalah toh peluang usahanya. Cuan. Pertama cuci manual. Dikeringkan manual pakai tenaga matahari. Setelah itu berkembang 50% buat beli perlengkapan, 50% penghasilan ini buat kita entah jajan, entah saving, entah apa ya. Nah, ini kita berkembang lagi. Kita punya yang namanya mesin untuk khusus pengering. Kita punya model-model yang sekarang sudah sesuai dengan standarnya laundry sepatu. Punya itu. Jangan yang 100.000 langsung habis hari itu juga enggak. Ada savingnya. Kita ngajari anak-anak itu juga seperti itu. Cuan-cuan. Dari mana? Oke lah, kita pertama kasih modal. Mau siapa yang mau? Saya tuh. Oke, gini. Pembersihannya seperti ini. Jalan-jalan. Kalau sepatunya itu pada saat itu ada 5 sepatu aja lah. 1 bulan pasti ada yang mau nyuci no sepatu itu pasti ada. Berapa? 5 ping 1 lah. Banyakan kan kalau teman sendiri atau atlet yang nyuci gitu ya. Karena kita laundry-nya itu yang nyuci ya anak-anak sendiri usahanya atlet-atlet kita. Biasanya orang tua yang dari bocil-bocil itu yang beginner itu mau nyucikan sepatunya, wes sudah yang 75 aja Kak. Nah, tapi ngasihnya 100 sudah enggak pakai kembalian. Nah, ada juga ya alhamdulillah ya kan. Itu berarti kan rezeki kalian, rezekinya yang pada saat rezeki laundry. Tidak full set pembersihannya tapi dapat cuan 100.000. Kualitas juga harus dijaga.
Sponsor apa sih sponsornya? Banyak sponsornya. Ya. Nah, itu untuk kita petakan jika dari segi bisnis. Ya, banyak Bu, banyak sekali, banyak teman-teman apa yang bisa kita hasilkan dari sebuah komunitas yang kecil tapi bisa akhirnya membawa nama kita ke seluruh kancah Indonesia. Pelatihan-pelatihan, webinar dan lain sebagainya bisa. Cuan-cuan. Itu dari segi pendidikan, dari segi ekonomi, dari segi hobi. Nah, di dalam komunitas kami juga, selain anak-anak itu mandiri, ada disiplin prestasi dan juga mental yang tidak tempe, katakan tempe, mama dan lain sebagainya. No, bukan zamannya lagi sekarang. Ayo, Gen Z, Gen Alpha, dan lain sebagainya. Kalau mau prestasi, ayo, monggo, kami akan bina. Tapi kalau hanya sebagai hiburan semata, aduh, janganlah ke sini, Eman. Kasihan orang tua kalian yang kita bayar ke kita setiap bulannya tanpa ada prestasi. Pertama memang prestasi, kedua apa? Kita carikan peluang. Oh, orang tuanya tidak mampu gini-gini, Kak, mau nggak? Kamu sambil ini, sambil ngelondri. Kak, mau nggak? Kamu sambil ini, kita belajari ini. Seperti itu kita selama ini. Oke, next. Oke ya, komunitas adalah ruang tumbuh nyata. Ya enggak, teman-teman. Dari hobi lahirlah sebuah prestasi, peluang usaha, cuan, ya. Dari kebersamaan tumbuh kemandirian. Ya, JFC merupakan salah satu, ini salah satu ya, salah satu contoh komunitas berdaya. Ekonomi kreatif bisa dimulai dari mana saja, ya, asalkan satu, melangkahkan kaki. Sudah. Kalau kalian hanya angan-angan, peta konsep, atau hanya sekedar, aku pingin gini, tapi tidak dilakukan, bullshit semuanya. Mimpi, yes. Karena apa? Ini kerja nyata, ini laku yang harus kalian lakukan. Bukan hanya sekedar angan-angan. Kecuali kalau komunitas kalian, komunitas membuat buku. Ya iya, ya sedikit promosi. Meskipun saya guru pendidikan, guru bukan guru ya, dosen di Universitas PGRI Jombang, kami punya yang namanya spot centernya anak-anak, di mana anak-anak itu bisa punya UKM atau yang namanya unit usaha renang. Yang sukanya renang, kami punya unit usaha yang namanya pelatih renang di situ profesional. Modalnya apa? Tidak ada modal sama sekali. Modalnya hanya tenaga, ilmu. Kolam renangnya orang tua masuk sendiri, ada berbayar dan lain sebagainya, itu sudah kami konsekuensikan di awal pada saat pendaftaran. Unit usaha masas, karena saya sukanya masas. Ya, saya sukanya masas, di mana saya mengorderkan anak-anak buah saya pada saat, oh ini enak, oh ini enggak, dan lain sebagainya. Kalau ada panggilan masas, bukan saya lagi yang datang, tapi anak-anak saya, mahasiswa saya yang datang. Oh, Bu Mega, saya butuh keluhannya apa? Ini. Oke, setelah itu saya briefing si anak. Kak, nanti ke rumahnya Bu ini jam ini, keluhannya ini. Nanti kamu pijitnya bagian ini yang diperbanyak. Ini. Atau kan hanya sekedar facial saja, facial muka saja. Oke, nggak apa-apa. Saya kasih itu semuanya. Kalian hanya mau berangkat saja loh, dapat cuan. Saya banyak dapat nama. Berapa persen? Itu mereka sendiri yang mengelola. Kami hanya, kalau kami sebagai dosen di Universitas PGRI Jombang, kami hanya mengapa ya, istilahnya menjual sih, bukan menjual ya, ini mengorbitkan aja sih. Ini loh, foto pelatih ini, foto guru ini, dan lain sebagainya, itu ada semuanya. Dari apa? Dari sebuah komunitas. Komunitas apa? Guru-guru SMA.
Komunitas kita yang biasanya sering ngopi bareng, tapi berfaedah, bukan unfaedah ya, berfaedah. Aku butuh juri dinggo Mobile Legend. Oh, iki ono anakku. Iki jangan ini juri internasional dan lain sebagainya itu ada itu Mobile Legend. Ada. Jadi tidak usah kalian galau dan apa ya, kok hari gini kan, kalau hari gini, kalau lihat pasar sepi, sepi memang. Toko saya yang ada di Nganjuk yang em, komputer sepi-sepi. Tapi apa yang harus saya lakukan? Ada dong, ya harus ada. Apa itu? Gebrakan-gebrakan apa itu? Oke, kami melayani penjualan laptop second. Kami membeli juga laptop-laptop second atau laptop mati total. Kami juga membeli. Kami akan kanibal dan lain sebagainya. Harus berputar otak, iya. Karena kalau otak mati, karena otak terlalu nyaman buat kalian. Pokoknya tangi melek, ono sarapan, yang laki-laki ada rokok mungkin, dapat cuan, pokoknya berangkat sekolah. Oh, bukan itu lagi, bukan zamannya, nak. Kalian akan terlindas zaman. 2-3 tahun, nak. 1 tahun inilah bertahan di itu, wassalam. Tanpa kalian pernah melangkah, tanpa kalian pernah apa itu namanya membongkar otak mindset kalian yang terlalu nyaman itu dengan dunia luar, ya saya rasa wassalam aja sih. Karena kreativitas berasal dari pertama kita harus melangkah, kedua kita harus melihat dulu, oh potensi apa sih dari hobi saya yang tidak merugikan saya. Contoh, saya hobinya eh pendidikan ya, bercuap-cuap, saya harus mengorbitkan dan lain sebagainya. Tapi saya disuruh menjadi saya apoteker, saya enggak bisa. Ya jelas saya rugi total di situ. Apoteker kan memang harus pun kan hanya sekedar toko, tapi kan kalau dia datang ke toko kita merasa puas, merasa nyaman, merasa oh dilayani dengan baik, harganya bersaing, pasti dia akan mengajak atau mengorbitkan atau bercuap-cuap ke yang lain. Enak loh di toko itu, enak loh di toko si A, toko si B, itu kok nilai plus enggak buat toko kita. Iya, tapi kalau pelayanannya kita buruk dan lain sebagainya, cocok ini toko kuno, sing Joko Jawa, mosok atene tuku obat batuk dikei obat demam. Nah, maksudnya loro untu dikei loro weteng. Nah, seperti itu. Itu yang seringkali membuat kita tidak sadar diri. Ya, jadi apa yang hobi atau biasanya kalau emak-emak itu yang makan, masak dan itu lahir dari sebuah keadaan. Membantu, oh saya mau membantu orang membantu perekonomian keluarga saya. Saya harus apa? Saya aja dulu pernah buka kantin di SMP anak saya, di SMP 2. Saya mengorderkan yang lain-lainnya juga. Iya enggak? Iya, waktu memang korbannya apa waktu dan tenaga. Itu modal kita. Tanpa modal, iya. Kalau bermodal yang lebih besar, tunggu dulu. Pangsa pasarnya siapa kita lihat. Nah, makanya pesan terakhir saya, pilihlah yang memang benar-benar circle yang bisa membuat kalian bangkit, membuat mindset kalian berkembang. Ya, bukan hanya circle sekedar ngopi, hanya sekedar yang bisa membunuh karakter kalian yang memang, oh saya harus bekerja, saya harus ini loh. Jangan, saya ingatkan sekali lagi, pilihnya yang benar-benar circle yang bisa membantu kalian, bukan circle yang toksik. Komunitas toksik, hindari. Kalian tidak akan rugi. Percaya sama saya. Kalian menghindari circle toksik, kalian tidak akan rugi. Tapi kalau kalian tetap masuk ke dalam circle toksik, ya ngapunten, saya tidak bisa berkata apa. Karena semua pelaku bisnis, ekonomi, dan lain sebagainya yang bisa mengubah diri kalian adalah kalian sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bu Mega atas ilmu yang telah diberikan. Bagaimana teman-teman sekalian? Sangat menarik bukan? Pemaparan dari Bu Mega. Jadi dapat kita lihat ya teman-teman, jika biasanya olahraga hanya kita pandang sebagai aktivitas fisik atau sarana prestasi, padahal di balik itu banyak tersimpan potensi ekonomi kreatif yang besar, mulai dari penyelenggara event, produksi, perlengkapan, dan lain-lain. Selanjutnya di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang ingin bertanya nanti bisa langsung saja komentar di kolom chat atau raise hand. Nah, di sini saya harap teman-teman itu memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk berdiskusi dan menyampaikan pertanyaannya kepada Bu Mega. Silakan jika ada yang bertanya bisa langsung saja ditulis di kolom chat. Baik, di sini ada pertanyaan dari Zaki Firdaus. Se- Sejauh mana komunitas benar-benar mampu menciptakan kemandirian ekonomi anggotanya, bukan hanya aktivitas yang bergantung pada iuran? Monggo Bu untuk dijawab Oh, langsung ya. pertanyaan dari ya. Oke, saya izin menjawab ya teman-teman semuanya. Kita lihat dulu komunitas apa yang bisa membuatkan income buat kita atau eh, apa yang namanya yang bisa merubah jalan hidup perekonomian yang ada saat ini. Kalau hanya komunitas yang maksudnya yang hanya trek-trekan, yang hanya ngapunten pang dan lain sebagainya, buang aja. Circle-nya atau komunitas itu tidak baik. Tapi kalau hanya komunitas bergantung pada iuran, gini, kalau yang ditanyakan ini saya hanya menangkapnya seperti ini. Kalau di klub kami JFJ, ya, jadi pada saat kita mengorderkan atlet kita untuk menjadi apa namanya pelatih di klub kita yang satunya berapa persen. Jadi gini, di klub si B, anak cabang kami, anak cabang JFJ Gama Freestyle Club, pelatihnya itu punya 5 anak buah ya, 200.000, masuk mereka berapa persen, masuk kita berapa persen. Itu kalau iuran. Tapi kalau enggak apa, sponsorship dong, event dong. Nah, bisa menyejahterakan. Kita bukan koperasi ya, kita bukan koperasi di sini. Tetap kita akan lagi, kita bukan koperasi, kita di sini bisnis. Kalau sudah masuk ke dalam, oh aduh, berapa persen itu bisnis. Tapi tujuan utamanya apa? Seperti itu. Ya untuk Kakak Firdaus. Nah, untuk yang kedua, untuk Kakak siapa ini? Mocha Buta. Apa iya, benar lah ini. Bu, kami seorang siswa yang ingin mengembangkan usaha lewat media sosial, tetapi produk kami minim peminatnya karena produk inovasi edisi baru, bagaimana cara kami memberikan edukasi
terhadap lingkungan sosial. Kami mengembangkan usaha lewat media sosial, tetapi produk kami minim peminatnya. Ini, produknya apa dulu? Produk apa yang kalian jual? Produk yang lagi FOMO, ya, atau produk yang peminatnya kecil. Media sosial siapa? Contoh nih, kayak permen permen ini ya. Apa ini? Permen lollipop ini ya. Harganya 130.000. Komunitasmu siapa di situ? Maksudnya itu pangsa pasarmu siapa? Kita lihat dulu itu. Terus apa ya yang harus saya lakukan? Nah, itu juga harus tahu. Jadi kalian evaluasi dulu produknya apa, pangsa pasarnya siapa. Saya jualnya ini di mana ya? Kalau di online, ya Utun tadi. Jangan patah semangat, gak ada yang lihat. Nggak seperti itu juga. Jejaring kalian, berapa follower, berapa yang mengikuti. Kalau di Shopee juga kan ada itu. Di TikTok ada live juga. Pertama-tama live-nya guyon-guyon, kedua. Nah, ketiganya apa? Oh, tuh, jangan lupa ya, tuh, keranjang kuning tuh di bawah tuh. Apa itu? Keranjang kuning. Mungkin hanya sekedar mouse. Dulu lah mati. Mungkin hanya sekedar mouse. Atau mungkin hanya sekedar mesin capit. Atau hanya, bikin happy dulu. Kalian harus tahu itu. Ya, itu untuk kakak Mocha Buta ya. Karena masih siswa, kalian lihat dulu listnya dulu, apa sih produk apa sih, dan lain makram. Anak yang kecil sekarang yang dulu Osomi apa itu namanya manik-manik itu ya, yang kayak gini tuh manik-manik ya, itu anak saya yang cewek aja sudah bisa menjual berapa itu, bukan satu dua piece, banyak pesanan. Dijualnya siapa? Sampai kapan hari itu dimarahin sama ustazanya. Gak boleh jualan ya. Gak boleh jualan ya. Terus saya bawakan odeng ke sekolahannya. Dek, mau jual odeng? Mau. Oke. Pertama makan dulu dia berapa hari. Temannya enak. Ini besok bawa lagi. Ya belilah. Sekarang nggak apa-apa kamu ngincipi. Ya wes aku besok beli. Sampai bawa saya berapa itu. Karena kan kalau sudah pesanan gitu biasanya kan sudah langsung di packing ya. Ini dan ini uangnya dulu ya terserah kamu. Dapat uang berapa, Dek? Dapat uang waktu itu masih 10.000. Hanya 5 atau berapa orang pesen. Besok lagi nambah lagi. Dek, uangnya kasih sini ke Mimi. Lah buat apa? Kan aku yang jualan. Bukannya gitu. Kamu juga harus beli, odengnya habis, ininya habis. Oh gitu ya, iya. Iya, iya. Kalau di medsos malah enak dalam artian yaitu tadi pesaingmu siapa? Nah, kalau sama-sama odeng, pesaingmu siapa? Ada yang saingan enggak? Terus apa sih yang jadi keunggulan si A? Oh, ternyata ini odengnya rasa. Kalau rasa selera ya, tapi pengemasannya, cara dia berbicara, belajar. Iya, belajar karena tidak bisa 1 hari, 2 hari, enggak bisa. 1 bulan omsetmu naik, enggak bisa. Ya, makanya otak jangan tidur. Otak terlalu digunakan untuk berperan. Seperti itu ya, Kak. Oke, terus ke MT Al Mukaromah. Izin, ada 2 pertanyaan dari saya. Tadi Ibu sampaikan bahwa jika lingkungan yang dimiliki tidak mendukung untuk berkembang, maka cari lingkungan atau komunitas lain. Tetapi bagaimana jika komunitas yang dituju menurut saya komunikasinya toksik? Apa yang harus saya lakukan? Keluar. Jangan sekali-kali lagi bergabung sama mereka. Karena sudah toksik. Jelas tidak bermanfaat buat kalian.
bukan harus anu pun sudah nggak bermanfaat, sudah hilangkan. Contoh nih, contoh nih yang anak-anak hanya sukanya nongkrong ngopi, apa yang buat kalian manfaatnya? Faedah apa? Nggak ada, hilang, buang. Ya, tidak rugi sama sekali kalian menghindari itu. Pertanyaan dua, kemudian saya ingin bertanya, juga di era digital ini semua jadi serba mudah. Kalau saya ingin mencari pekerjaan hanya lewat online, di rumah saja, bagaimana menurut Ibu? Apakah itu kurang baik dibanding cari pekerjaan yang langsung bisa bertatap muka? Ada dua pekerjaan, ya kalau kalian sekarang mungkin masih, ngapunten, masih, ini, MT Al Mukaromah ini sekarang posisinya SMA atau lagi sedang mencari pekerjaan atau apa? Cewek atau cowok? Kalau cewek, saya pesan satu pada kalian, jangan sampai kalian tidak bekerja. Meskipun itu online dari rumah ataupun apa, jangan sampai kalian tidak bekerja. Kita jagani elek ya. Itu pesan saya. Untuk adik-adik semuanya, teman-teman semuanya, jangan sampai kalian tidak bekerja. Itu. Karena apa? Uang yang kita hasilkan sendiri, mau kita buat apapun tanpa harus minta ke orang lain, apalagi minta suami kita, pasti ada pertanggungjawabannya. Malah sakit hati kalian nanti. Ya. Tapi kalau yang cowok, usahakan dua ya. Yang pertama, kalau memang masuk bisa PNS, monggo silakan. Kalau memang bisa mencari pekerjaan yang online, baik online maupun offline, itu dilihat dulu. Online-nya yang apa, offline-nya mana yang menjadikan pekerjaan utama kalian. Yang pekerjaan sampingan kalian, boleh, monggo silahkan. Tapi dulu kan pekerjaan utama kalian, passive income dan active income. Passive income-nya apa? Passive income-nya itu di saat kita bekerja, kita mendapatkan honor. Tapi passive income-nya siapa? Saya duduk diam aja, Bu. Kayak menyewakan rumah, terus kita berinvestasi, uang datang sendiri ya. Uang itulah yang menjadikan passive income kita seharusnya. Tapi kalau kita masih bekerja dan sebagainya, berarti itu active income. Kalau cowok dua-duanya bisa, bisa. Cewek online bisa, bisa. Offline bisa, bisa. Nah, saya cewek, saya juga harus mengurus rumah tangga saya. Saya juga setiap jam 4 sampai jam berapa itu nge-grab anak-anak saya. Saya juga harus mengurusi yang lainnya. Ya, itu dunia saya. Enjoy tapi bermanfaat. Menghasilkan cuan. Ya, harus. Kalau online-nya apa ya sudah. Sambil menunggu teman-teman mungkin ya, untuk yang cewek-cewek ini ada yang di sini atau ibu rumah tangga. Sambil nungguin anak atau sambil ngambil jemuran, nunggu apa itu ngiling-ngiling cucian. Adalah online. Entah apa itu. Oh, ada yang beli enggak? Kita enggak rugi enggak. Ya, di Facebook, kayak saya gini promosi DRW skincare saya hanya upload aja lah di Facebook. Kalau memang rezeki saya nyantol. Tapi harus utun dalam artian promosi saya gencar terus. Bisa saya promosinya kurang, ya mana orang tahu, mana orang, oh ternyata di sini ada DRW skincare toh, oh ternyata di sini ada yang orang jualan eh keripik yang enak toh, oh nah ini nggak ada yang tahu orang-orang sekarang. Ya seperti itu. Produk eh, produk tepung mocaf dan produk turunannya nastar dan mie instan. Mohon maaf Ibu, Ini ingin menyampaikan kalau di ya, sini ada yang sudah raise hand dari Kak Solvi Wahyudi, bisa bertanya untuk mengaktifkan mikrofonnya. Nanti bisa langsung dijawab oleh Bu Mega. oh ya Silakan. sebentar ya. Saya tak menjawab ini dulu, habis itu resen siapa yang mau bertanya ya. Ya, Baik Bu. kok hilang itu tadi. Yang ini dari Alex.
Sejauh mana keberadaan komunitas mampu mempercepat proses bertumbuh usaha dibanding pengembangan secara individual. Oke, komunitas contoh nih, saya jualan, saya bukan jualan ya, saya punya klub yang namanya sepatu roda. Komunitas siapa? Saya pada saat saya pergi ke senam ke ibu-ibu, aduh cucunya lucu ya, ini loh Bu, ini loh, ayo ikut, sambil kita rayu-rayu cucunya, Bu, punya anu ya, ini kan komunitas itu ya. Jadi pada saat kita, loh, ikut yuk, lihatin nih sepatu roda Mbak sama, sama saya ambil IG ya, saya tunjukkan. Oh iya ya, ternyata ini ya, iya kelebihannya banyak loh, gini 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 ya. Komunitas, komunitas yang membangun, jangan komunitas toksik. Sekali lagi pada saat kita ke mana itu namanya nge-gym ataupun apa, ini mana ya pangsa pasar saya yang bisa saya, oh ibu-ibu ini, ibu usia ini pasti anaknya punya anak-anak, kita jalinlah komunikasi pertama. Setelah itu apa yang akan, nah ini cuap-cuap inilah, ini yang harus kalian, public speakingnya, cara merayu orang dan lain sebagainya, itu yang dipentingkan di situ ya. Tumbuhnya cepet 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 banget. Jadi kalau kalian buat jualan tepung, kalau kalian jualan apa sih? Oh, pangsa pasar saya seperti ini. Oh, saya harusnya seperti ini. Itu nanti ada mungkin di webinar yang lainnya ya. Itu ada itu yang produktivitas tahap apa itu, nanti ikuti ikuti terus, ada webinar yang khusus untuk menjelaskan bagaimana meningkatkan omset dan yang lain sebagainya. Karena di sini saya hanya buka dasarnya saja, dasar atau buku sampulnya aja, bahwa oh itu bisa kok. Nanti itu ada sesi sendiri untuk ya Kak ya, ada sesi sendiri untuk webinar yang bagaimana meningkatkan omset, bagaimana ini jika dan lain sebagainya itu. Oke, oke, semua sudah terjawab. Sekarang monggo yang mau raise hand juga. Silakan. Baik, selanjutnya untuk Kak Sofi Wahyudi bisa mengaktifkan mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada Bu Mega. Baik, terima kasih atas waktunya. Bisa kedengaran suara saya? Ya, Bisa ya? Baik, saya perkenalan dulu, nama saya Soy Wahyudi. Saya adalah seorang pengusaha juga Bu di Blitar. Jadi terkait ini sangat membantu sekali ilmunya Ibu. Cuman di sini saya ada beberapa pertanyaan sih Bu. Mungkin dua. Yang pertama terkait tema ya Bu ya. Kan terkait tema di situ kan menjelaskan terkait kemandirian ekonomi. Sedangkan saya dari awal sampai akhir itu yang diterangkan dari webinar ini kan lebih spesifik kita itu di hobi ya. Jadi gimana ya Bu? Kalau uh, dari temanya sendiri kan kita itu harus komunitas itu ada bahasanya kemandirian mandiri. Sedangkan yang jenengan apa ya bahasanya yang jenengan terangkan itu hanya seputar hobi, kemudian di situ juga kalau dikatakan kemandirian mandiri itu juga termasuk saya itu bukan gitu loh. Karena di situ kan ada iuran member kalau nggak salah di slide berapa itu ada iuran member. Nah, diletak di mananya maksudnya kita itu mengambil kemandirian mandiri. Jadi mungkin kasih contoh gitu loh Bu. Komunitas komunitas itu seperti apa yang menciptakan kemandirian mandiri. Kan kalau misalnya ada bahasanya komunitas itu kan harus ini ya Bu, kalau sepengetahuan saya nih Bu, kalau seputar komunitas itu kalau sudah skalanya seperti JFC itu kalau hanya member-member itu bukan kemandirian mandiri sih Bu. Itu kan hanya membayar member saja gitu. Kemudian yang kedua Bu, yang kedua terkait bentar, tadi saya catat Bu. Nah, terkait terkait isu yang ada di Indonesia terutama
ini sesuai banget sama tema kan karena memang pemuda saat ini kan banyak pengangguran juga dan kemudian mungkin solusinya bagaimana sih Bu biar kita itu dari komunitas itu menghasilkan uang katanya jenengan kan sering mengatakan cuan 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 dan kan nggak segampang itu kan Bu jadi mungkin tutorialnya sih Bu walaupun kita kan masih fresh graduate juga jadi gimana kira-kira Bu kita sebagai anak muda ini walaupun dikatakan fresh graduate itu kita membuat komunitas itu yang bervalue gitu loh Bu. Itu aja Bu. Makasih. Oke. Terima kasih Kak. Nih ya, kenapa saya sebutkan komunitas? Komunitas bukan hanya kita yang membentuk, bukan. Sekali lagi ya, komunitas bukan kita yang membentuk, tapi kita berasal dari sebuah komunitas apa? Yang saya jelaskan di sini kan hobi. Oh, sama-sama komunitas hobi. Contoh nih, kita sama-sama sukanya sepatu roda. Kenapa ya kita tidak membuat klub sepatu roda aja yang bisa menghasilkan income buat kita? Kalau komunitasnya seringnya, ayo yuk masak-masak, yuk gini. Dari circle kita yang sukanya masak, sukanya mencoba makanan kemana-mana, dan lain sebagainya, yuk bisa menghasilkan nama, bisa. Karena komunitas bukan hanya kita sama orang person, tapi kita juga bisa menghasilkan apa yang ada di belakang kita. Cara kita mengelola komunitas ya. Jadi persepsinya jangan hanya sekedar, Bu, ini kan komunitas yang jenengan jelaskan ini yang hanya komunitas yang iuran, jangan yang itu. Tapi bagaimana saya dari sebuah komunitas yang anak-anak sepatu roda bisa menghasilkan saya income buat saya dan bisa menghasilkan income juga buat atlet-atlet saya. Tanpa modal, Bu, atlet saya yang sudah pinter, yang sudah bisa ngelatih, saya orderkan menjadi pelatih. Nanti di entah itu di privat ataupun di apa. Jadi kan ini circle atau komunitas. Jadi jangan berpedoman gini, Kak. Bu, komunitas yang bisa menghasilkan uang. Ya memang komunitas harusnya bisa menghasilkan uang. Uang atau kenyamanan ataupun yang lainnya. Kalau circle-nya toksik, contoh nih hanya rokok, circle-nya anak-anak mendem, yang circle-nya hanya circle orang meminta-minta, komunitas orang meminta-minta, bisa nggak maju? Komunitas bukan berasal dari bahwa kita harus masuk komunitas bisnis. Enggak, dibangun dari kecil apa? Komunitas hobi. Komunitas pertemanan kita. Kalau kalian kan sudah fresh graduate nih, dari teman-teman mahasiswa, teman-teman kalian pada saat mahasiswa, siapa sih yang punya hobi sama-sama atau punya bisnis sama-sama seperti sampean, atau mempunyai bisnis berjualan lah katakan, toko dan lain sebagainya. Informasi apa yang kalian dapat? Aku dek ini ekspor nanggone ini. Loh, itu kan juga sama halnya dengan ternyata iso ekspor. Loh Mas, ya apa Mas? Cara nih sampean kok iso ekspor cuma tepung iso sampean ekspor nanggone Hong Kong. Yo ngene, carane ngene. Lah, tapi aku duwe koyo ngene iki apa ya carane? Itu komunitas yang membangun, bukan komunitas toksik. Kenapa saya menjelaskan bahwa karena ini awal mula saya membentuk JFT dari sebuah komunitas. Komunitas anak-anak atau hobi anak-anak saya, lingkungan anak-anak saya yang sukanya sepatu roda, tapi tidak terarah. Komunitas jalanan, istilahnya seperti itu. Setiap sore latihan apa itu namanya skateboard. Jalanan, benar-benar jalanan, tidak ada yang koordinir. Akhirnya saya mau bentuk klub yang resmi. Saya
orbitkan anak-anak. Setiap ada event nasional ataupun ada kejuaraan nasional yang diakui oleh pemerintah, anak-anak atlet-atlet saya ini bisa ikut. Penghasilannya dari mana, Bu? Bukan sampean lihat iuran aja. Ya, tapi relasinya kita juga banyak sponsorshipnya. Nah, jadi pemahamannya jangan, Bu, ini kok komunitas tapi yang di ya, ini saya contoh kecil dari sebuah komunitas hobi anak jalanan yang sukanya hanya sepatu roda di setiap sore hari di alun-alun yang hanya sukanya main sepatu roda geruduk rono geruduk rene, tapi tidak terarah. Akhirnya saya bentuklah sebuah klub yang mana bisa membantu mereka semuanya bisa lebih berprestasi entah di jenjang nasional sampai ke tingkat internasional. Seperti itu. Income-nya income kan buat saya dari iuran itu. Terus income lagi buat saya punya relasi yang lainnya. Event organizer, saya dapat income juga dari situ. Ini untuk bisnis jasa ya. Kalau bisnis kalau komunitas bisnis penjualan kan sampai ini penjualan produk dan lain sebagainya. Ya kalian bisa lihatlah mungkin di komunitas kalian atau di jejaring sosial kalian ini apa ya? Seperti di IKM aja. Wes, ini saya terjun di IKM gara-gara saya mempunyai bukan sebuah ya. Saya mempunyai pohon pisang yang tidak terawat. Setiap kali pisang saya matang, itu saya jual atau saya kasihkan ke orang. Terus saya gabung sama teman saya almarhum Akromanudin pendiri IKM Jombang ya, sama adik saya Andre. Iki loh, kan di komunitas apa sih yang iki loh Mbak, iki loh ngumpulno UMKM kecil yang ada di Jombang yang mau bersinergi dengan kita. Terus aku dodolan apa ya? Waktu itu karena mindsetnya saya di sini pendidikan, ngapunten. Mindset saya di sini pendidikan untuk bisnis yang mengarah kepada produk saya masih enggak tahu. Saya masih belajar. Setelah itu, ini Mbak, enggak ini nih. Apa ya yang membuat pertama kali membuat keripik pisang. Kedua apa? Anak-anak saya tidak pernah makan sayur atau tidak suka makan sayur. Apa yang harus saya lakukan? Saya membuat snack kue dari sayur. Setelah itu saya jual. Anak saya kok suka, saya jual. Waktu itu pesanan ya lumayan lah, 100 piece. Bisa 1 bulannya bisa lebih dari itu. Tapi saya mengorbankan diri saya. Saya tidak bisa ngajar. Dari Sabtu Minggu, kalau baru saya produksi. Karena Sabtu Minggu kadang tuh longgar, itu saya memproduksi. Tapi karena apa? Waktu itu tidak bisa, saya masih manajemen karyawan, saya masih belum bisa gitu loh. Saya nanti ngasih karyawan segini, cuma penghasilannya segini dan lain sebagainya. Saya belum bisa berkembang. Akhirnya mencari yang tadi itu, aku duwe gedang nganggur. Mbak, tiga ini nih. Nah, dari sebuah komunitas tersebutlah saya mempunyai ide. Oh, lelek tiga ini ya piye? Engkok pasar engkok gampang, Mbak. Engkok iki lho ano toko-toko yang bekerja sama kita juga. Dulu ada One Mart kalau enggak salah itu. Yang di SMK, SMK itu ada One Mart. Jadi kita stop di situ. Alhamdulillah kok banyak yang suka. Setelah itu kita wah enak ya ternyata yang ini Ki Mbak. Nah, terus saya setelah itu apa? Produksi terus, jalin komunikasi lagi dengan almarhum Afro Imanuddin itu, kok kamu bisa ya, tekronya itu bisa sampai ke luar negeri. Ya apa caramu? Aku kan anak kan coba di kono gini dan lain sebagainya. Kayak aku gini, oh itu kurang apa Mbak? Harusnya, tapi saya enggak mampu waktu itu. Aku males orangnya. Sing apa enak ngentek mau duit ngono lho. Langsung gak ada produksi apa wae. Yo jasa itu mau. Tapi income buat saya. Bukan hanya sekedar dari iuran, tapi apa? Laundry sepatu, saya akhirnya masuk.
mengorbitkan anak-anak event organizer. Anak-anak saya latih, ya apa caranya pada waktu pertandingan kamu jadi panitia, pada waktu ini dan lain sebagainya. Itu bisa semuanya. Jadi yang saya jelaskan di sini itu contoh kecil, ya contoh kecil yang dimana itu berangkat dari sebuah hobi, komunitas yang berangkat dari sebuah hobi bisa menghasilkan income ya buat kami, buat manajemen, buat saya. Selain berasal dari iuran, kan income toh, berasal dari iuran kan juga menjual di situ pada saat anak-anak latihan, saya juga jualan di situ produk-produk makanan, minuman dan lain sebagainya. Jadi anak-anak lapar dan jajan, biasanya anak kecil kan sukanya jajan. Income enggak itu buat saya? Income. Pemasukan enggak? Pemasukan. Ya saya bawa siapa produknya teman-teman yang dari IKM. Saya jualan di kantin pun produknya teman-teman yang saya mau. Siapa yang mau? Ayo, ini saya buka kantin. Ayo, siapa yang mau? Komunitas enggak itu? Komunitas. Komunitas dari mana? Pertama dari hobi, kedua dari circle-nya yang agak meningkat sedikit lah. Apa? Makanan. Produsen. Habis itu saya mau meningkat ke yang apa? Asesor. Saya habis ini mau merambah ke yang lebih tinggi lagi apa? Asesor. Saya bawa setiap kali saya ngasesor apa pelatih-pelatih, guru-guru olahraga, saya bawa produk saya. Bu, saya jualan ini loh, Bu. Loh, iya tak Bu Mega? Iya. Coba Bu, enak tak Kak? Keripik pisang saya. Bu, enak Ibu. Bu, kan di toko tak Bu sampean Bu. Ya ono ini. Lek aku saumpamane tak kayak sak mini, order sak mini. Gak apa Bu, dicoba aja. Akhirnya sekarang teman-teman ada yang selain pameran terus itu order ke sambal Rudi, sambal apa ya Mas itu namanya? Sambal Rudi, sambalnya Bu Rudi itu loh, toko itu loh yang di Surabaya itu loh. Nah, itu juga itu. Kita akhirnya merambah ke situ dan nah, jadi pelan-pelan. Jangan langsung berontak. Wah, kita evaluasi dulu, oh, Mbak, ini gak jalan ini duduk duduk pangsa pasarmu, Mbak. Yang akro itu bilangnya gitu. Itu pangsa pasar Mbak. Mbak iki kuemu kurang ini. Lek dienggo arek kurang lembek dan lain sebagainya. Mbak keripik pisangmu ini lek bisa dipakai untuk umur 10 tahun sampai segini. Mbah-mbah itu enak, empuk. Ya apa caranya? Mikir lupa lagi. Saya mau produksi lagi. Kenapa saya pilih produksi yang hanya bisa saya lakukan 1 bulan sekali, tapi bertahannya lumayan. Karena apa? Pekerjaan saya juga. Saya kenapa nggak mau katakan karyawan. Berapa sih karyawan? Karena kita masih babat alas istilahnya seperti itu. Kalau kita sudah banyak yang orderannya sudah banyak dan lain sebagainya, oke lah. Kalau sudah masih babat alas, kita kan banyak evaluasi di situ. Jangan, waduh, bentar ya, manu dulu, adzan dulu sebentar ya teman-teman.
Oke, kita lanjut. Ya, jadi jangan jenengan atau teman-teman di sini bahwa komunitas kok hanya dari iuran, enggak. Dari sebuah komunitas inilah kita bisa yang namanya relasi bisnis. Mbak aku duwe Mbak, iki ngene. Mbak sampean tuku-tuku komputer Mbak, sampean lak tuku komputer ya. Ya. Nah, iki Mbak tak kenal no koncoku biasanya punya PT ini dan lain sebagainya. Akhirnya apa masuk komunitas yang seperti itu. Nah, dari komunitas inilah kita bisa mengangkat perekonomian. Ya dari pertama kita tidak punya apa-apa, tapi kita bisa menghasilkan apa-apa, menghasilkan cuan tersebut. Dari mana? Berangkat dari sebuah komunitas itu. Komunitas yang toksik tidak akan menghasilkan seperti itu. Kalau masnya atau kakak tadi sudah punya bisnis, nah ini kamu lihat lagi, circle saya ini, komunitas saya ini harus saya tingkatkan nih, upgrading. Jangan hanya duduk diam di situ. Saya gini, duduk diam di IKM, oh tidak. Saya ikut eh, komunitas yang lain. Tapi saya juga nanti harusnya ada IKM nih, karena saya lahirnya dari IKM. Komunitas yang lain apa? Oh, koperasi. Oh, gimana sih ini teman-teman yang saya yang ajak yang ada di IKM ini, UMKM kecil ini bisa meningkat perekonomiannya. Oke lah, kita ikut yang ekonomi, yang koperasi. Mbak, iki aku di orderan iki. Nah, tanpa kita sengaja, tanpa kita sadari, kita mempunyai circle yang baik di sini. Masnya juga harus gitu. Jadi pandangannya bukan bukan stagnan di situ, tapi saya harus mencari yang bagaimana. Tadi mana ya daerah Blitar ya? Banyak tuh malahan komunitasnya itu. Komunitas yang bisa kamu susupi yang apa? Ya, AWDW bukannya licik yang menjerumuskan orang, tapi licik kok gini. Saya itu licik banget saya itu. Setiap saya membawa saya sebagai narasumber atau saya sebagai asesor, saya memperkenalkan yang namanya produk saya. Saya memperkenalkan yang namanya saya ini dosen Bu di Universitas PGRI Jombang jurusan Penjas. Ini Bu, mungkin ada yang siapa tahu berminat atau Ibu mau sekolah S2 lagi. Saya juga punya komunitas ini Bu. Licik saya. Tapi saya membawa kebaikan buat yang lainnya. Itu kelicikan saya. Nah, itulah lahirnya sebuah komunitas yang mana perekonomian dari ibu-ibu rumah tangga yang tidak tahu apa-apa, berbisnis kecil-kecilan, ini kan berbisnis, tapi kalau menjual jasa yang apa? Nah, seperti itu ya. Jadi jangan hanya stagnan, komunitas kan udah hasil dari iuran, oh tidak. Tapi lihatlah sisi samping dari iuran tersebut. Apa bisnis apa yang saya bisa masukin di situ? Laundry, terus relasi, sponsor. Kan tidak mungkin ya wali atlet ini yang ngapunten dari berbagai macam kalangan wali atletnya. Ada yang dokter, ada yang bisnismen juga ada. Nah itu kita deketi. Oh ini, oh ya, oh gini ya. Kita saling komunikasi di. Ayo, kita punya, ayo anak-anak yang jajak sini. Ayo nanti, lah barengan bisnis sama saya gini dan lain sebagainya. Atau ayo kita dirikan klub lagi yuk. Nanti tapi di bawah naungan ini dan bisnismen gitu. Ya, jadi peluang usaha, peluang ekonomi, peningkatan ekonomi bukan hanya ada di itu, tapi yang tersirat dari itu yang kalian ambil. Nah, oke, seperti itu penjelasan saya. Tapi kalau kalian tidak ada, ngapunten, kalau tidak ada komunitas ataupun yang dinaungi seperti jenengan gini ya, saya di IKM ini kita tidak menjual kan produk teman-teman harus. Kalau saya ikut IKM, produk saya penjualannya mbok tanggung ya, untuk meningkat enggak. Tapi Mbak engko ono webinar iki, Mbak tanpa getok tular yang seperti itulah yang itu namanya oh ternyata di pemerintahan itu Mbak ono yang dulu pernah itu yang 1 juta atau berapa itu kalau tidak dari komunitas atau dari lembaga yang menaungi yang legal itu tidak bisa mendapatkan bantuan.
bantuan untuk menciptakan atau bantuan dana, tambahan dana untuk usaha-usaha mikro yang UMKM kecil. Nah, jadi dulu tuh pernah berapa tahap ini, berapa anggota kita yang kita ikutkan, tahap ini berapa anggota yang kita ikutkan. Komunitas, jalinan komunikasi, relationship, dan lain sebagainya, itu yang penting juga. Jangan hanya fokus pada produk saya harus laku gini-gini, tapi kamu tidak pernah menjalin komunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita atau orang-orang luar yang produk saya ini pangsa pasarnya siapa? Kalau jual jasa seperti saya jual jasa, saya harus bagaimana? Saya putar otak lagi seperti itu. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman yang raise hand? Baik, terima kasih Bu Mega dan teman-teman yang telah meramaikan diskusi pada hari ini. Kemudian dapat disimpulkan pada diskusi webinar kali ini bahwasannya hobi olahraga merupakan suatu yang dapat dikembangkan dengan dampak lebih besar yang nantinya dapat berkelanjutan jangka panjang. Ketika kita bisa mengelolanya secara tepat, olahraga bisa menjadi sumber nilai ekonomi yang tidak hanya terampil tetapi juga mandiri dan berdaya saing. Baik, langsung saja selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Jadi untuk para peserta diharapkan untuk menyalakan kameranya untuk sesi dokumentasi. Sudah siap semuanya? Yes. Sudah? Ini nanti akan ada 2 slide. Yang pertama, nanti kita dokumentasi terlebih dahulu, dan selanjutnya untuk slide yang kedua. Dua, tiga. Selanjutnya untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Ya Allah. Selanjutnya, saya ingin mengingatkan kembali kepada peserta untuk mengisi link absen yang sudah dibagikan pada chat Zoom. Saya beri waktu 3 menit untuk para peserta melakukan absen pada link yang sudah dibagikan panitia di chat Zoom ya. Alhamdulillah sudah bergabung di IKM langsung. Baik, teman-teman, akhirnya kita sampai di penghujung acara. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Mega selaku pemateri acara hari ini. Terima kasih kepada seluruh panitia webinar hari ini dan terima kasih juga kepada para peserta webinar. Sampai jumpa pada acara webinar berikutnya bersama Industri Kreatif Modern. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Sampai ketemu lagi.